Kita memulai dulu dengan pertanyaan sangat sederhana, karena judulnya adalah menarik rezeki melalui kedamaian pribadi. Nah, dari semua kata itu, menarik rezeki melalui kedamaian pribadi, itu yang paling penting satu kata yang mana? Yang milih kedamaian itu pura-pura, oke? Nah, yuk sekarang saya tanyakan dulu. Pribadi yang damai, biasanya dia itu lalu dapat banyak rezeki, yang satu, atau pribadi setelah banyak rezeki baru damai. Yang mana Anda? Yang satu atau yang dua? Menurut Anda yang betul? Perhatikan saja bahwa orang-orang baik, yang sukses, yang kaya itu selalu damai. Selalu kurang bicara, mengangguknya anggun. Itu sebabnya nih anak-anak muda dengarkan ini. Orang yang paling berbahaya di sebuah ruang rapat adalah yang paling diam. Perhatikan. Kalau Anda pernah jadi konsultan muda, waktu Anda presentasi, nanti ada orang-orang keren-keren duduk di bagian depan, yang bagian belakang orangnya sederhana, diam. Itu rata-rata pemiliknya. Itu karena yang banyak gaya kan karyawan. Oh iya, perhatikan itu, yang mobilnya keren, yang seragam, yang dasinya itu biasanya karyawan. Pada tingkat yang paling tinggi vice president, gitu toh. Tetapi para pemilik, para direktur biasanya sangat rendah hati, sangat diam, karena mereka pribadi yang damai. Nah, kedamaian itu penting sekali bagi semua perbaikan dalam hidup. Sekarang saya sebutkan ini ya, lalu Anda tebak. Semua perbaikan dalam hidup itu syaratnya adalah kita damai. Sekarang saya tanya, apa yang disebut dengan semua perbaikan dalam hidup? Itu disebut apa? Semua rezeki itu dibangun melalui kedamaian, karena perbaikan. Nah, orang yang pemarah, kasar, tidak bisa masuk ke jalan emas itu jalur sutra itu, untuk menjadi pribadi yang berpengaruh. Karena Anda berpengaruh itu bukan karena orang mengerti Anda benar loh ya. Anda berpengaruh bukan karena orang mengerti kita benar, tapi karena dia yakin kita baik hati. Nah, jadi kalau mau memperbaiki hubungan dengan orang, lembutkan hati, sabar. Kadang-kadang saya juga mau marah gitu, tetapi kan nanti setelah ini kita tahu bahwa ternyata kemarahan kita sama sekali tidak perlu. Akan kita buktikan, kemarahan kita, kekesalan kita sama sekali tidak perlu. Dan kita menjadi pribadi yang elegan, dan keajaibannya, saya janjikan ya, banyak kemudahan yang terjadi yang tidak kita duga, karena kita memilih untuk mendamaikan diri. Keajaiban itu memperbaiki kualitas kehidupan, dan itu yang namanya rezeki. Oke? Untuk apa kita kaya raya? Untuk kemudian menua, membiayai pengobatan. Itu contohnya. Lebih baik sedang-sedang kayanya, tapi sehat terus. Itu. Nah, sedang-sedangnya itu seperti standar di kita adalah 1 miliar 1 bulan toh. Ya. Amin. Itu happy marriage, senyum-senyum. Jangan pernah lupa itu ukuran kita ya. Itu diingat, itu diminta. Karena yang kita bawa tidur itu sesuatu yang penting bagi kita, dan Tuhan memperhatikan yang penting bagi kita. Tuhan demikian menyayangi kita, tidak mungkin mengecewakan kita. Jadi kalau begitu, dasar dari semua perbaikan dalam kehidupan kita yang namanya rezeki itu berangkat dari hati yang damai. Damai itu di hati, jernih itu di pikiran. Nah, itu sebabnya kita itu kalau mau jernih pikiran, tidur yang cukup itu sudah diciptakan tidur malam bagimu untuk beristirahat, itu firman. Jadi jangan ngakali itu, karena ternyata semua perbaikan mental, fisiologis kita terjadi waktu tidur. Pernah nggak Anda demikian ngantuknya, lalu tidur siang sebentar, bangun segar? Pernah? Nah sekarang, rezeki, masih ingat? Uang datang kepada kita hanya melalui 2 cara. Satu, dalam bahasa Perancis disebut nemu. Tahu nemu? N-E-M-U. Nemu. Oh, melalui orang lain. Hanya 2 sumbernya, yaitu nemu atau melalui silaturahim, melalui hubungan dengan orang lain.
Nah, siapa di antara kita yang jabatannya di kantor direktur penemuan? Jadi jalan tiap hari luru, katanya orang Jawa itu luru cari uang di jalanan. Susah sekali loh jadi direktur penemuan itu. Berarti kalau begitu, tinggal satu-satunya cara uang itu mengalir kepada kita adalah melalui hubungan baik dengan orang lain. Kita semua lebih memilih berhubungan dengan pemarah atau yang damai? Damai, Pak. Itu dia, sudah mulai kelihatan toh. Berapa lama orang bertahan berhadapan dengan kita itu betul-betul tergantung dari kualitas hati kita loh ya. Di dalam kedamaian berkembang semua pengertian jelas. Di dalam kedamaian. Contohnya adalah sebuah danau permukaannya tenang, lalu dilempar batu kecil, yang terjadi kan riak-riak toh. Nah, riak-riak ini menyentuh pinggiran lalu orang mengerti. Jadi yang orang hatinya damai itu seperti permukaan air yang rata. Jadi dilempar batu kecil saja akan sampai dalam bentuk riak-riak pengertian. Nah, bagaimana dengan orang yang hatinya bergejolak dengan marah, dendam, protes, menyalahkan ini, menyalahkan itu? Tuh, mau dilempar gedung apapun gak akan ada riak yang bisa dibuat mengerti. Itu sebabnya pemarah sulit mengerti. Itu sebabnya orang yang hatinya gundah, galau, marah sulit mengerti.